Ya, pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita di sore hari ini dengan topik tanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tadi juga Pak Kadis menyebutkan ini untuk pilot project di rentang 1 tahun ini ke depan ya Pak ya, akan ada pendataan masjid yang ada di Aceh, kemudian juga angka melek Al-Quran. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali, mungkin juga ada tambahan dari Pak Zarul seperti apa Pak? Ya. Terkait dengan pembinaan masjid di Aceh seperti disampaikan oleh Pak Kadis Syariat, bahwa kita di Sekretariat Daerah sekarang juga sudah membentuk tim untuk penyusunan satu regulasi terkait dengan standar manajemen operasional masjid. Itu sedang kita susun dengan dinas terkait dengan syariat dan sebagainya. Itu dalam upaya bagaimana kita mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Bukan hanya nanti masjid hanya untuk ibadah semata, namun peran-peran yang lain juga perlu kita hidupkan. Termasuk bagaimana kriteria sebuah masjid itu. Kriteria membangun masjid, kemudian segi estetikanya bagaimana, segi infrastruktur tekniknya itu bagaimana, kelayakannya, kemudian segi sarana dan prasarana yang dilengkapi bagaimana, termasuk dengan persyaratan untuk menjadi misalnya imam syi atau imam besar dan imam-imam rawatib lainnya. Jadi selama ini kan belum kita atur, sehingga kadangkala karena profil imam pengurus BKM-nya yang belum sesuai standar, sehingga jamaah kurang menarik. Misalnya imam di situ kurang ini, kemudian penceramah juga ini, sehingga kurang menarik. Kemudian juga masjid tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada. Nah, saya pikir itu perlu kita benahi supaya ke depan masjid itu menjadi semua pusat, bukan hanya pusat ibadah, tapi pusat pengembangan pendidikan, pusat pengembangan dakwah dan lain-lain harus ada. Jadi oleh karena itu, suatu masjid itu harus melengkapi dengan berbagai sarana yang ada. Katakanlah misalnya seperti yang dilakukan oleh Masjid Agung Al-Makmur Kota Banda Aceh hari ini. Di sana sudah ada kantin, ketika jamaah misalnya nanti malam hari berlama-lama di masjid, dia tidak perlu misalnya sudah ingin menikmati makanan, mencicipi dan sebagainya, tidak perlu harus jauh, di situ ada kantin. Kemudian bagi jamaah yang jauh misalnya, di situ ada penginapan. Kemudian bagaimana standar kebersihan dan sebagainya, itu kita atur sehingga Masjid Agung kita Banda Aceh, coba kita lihat begitu makmur bila dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadi itu perlu kita atur dalam sebuah regulasi, sehingga nanti bagaimana menjadi pedoman seluruh Aceh untuk mengelola masjid yang baik, yang makmur, sehingga lebih makmur, masyarakatnya juga bukan hanya untuk bisa beribadah, tapi juga mendapatkan pemahaman dan pengetahuan lainnya di masjid. Iya, betul. Yang seperti Anda sampaikan tadi, bahwasanya masjid bukan hanya untuk dijadikan tempat ibadah saja, tapi ini menjadi pusat kegiatan keagamaan ya Pak ya. Betul. Seperti pendidikan untuk anak-anak dini seperti itu. Nah, Pak, ini berbicara lagi Pak tentang pendidikan anak-anak yang ada di Aceh. Kita melihat mereka dengan tadi kita sempat berbincang ya Pak ya sebelum break, mereka terlalu lalai dengan gadgetnya. Ini juga menjadi pengaruh untuk jam sholatnya, jam mengajinya, jam sekolah, dan juga jam belajarnya. Pendapat Anda Pak Kadis, silahkan. Baik, inilah kita berharap supaya kita semua masyarakat, orang tua peduli dengan keadaan anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak kita bebas mengeksplorasi semua apa yang ada dalam dunia teknologi ini. Jadi kalaupun memang harus kita berikan masa kepada mereka untuk memakai teknologi supaya anak-anak kita tidak tertinggal, itu dibatasi waktunya. Ada waktu ngaji, ada waktu belajar, ada waktu istirahat. Jadi jangan 24 jam anak-anak kita asik dengan ini. Karena ini bisa merusak mereka, bisa merusak kepribadian mereka juga. Karena semua informasi ada di situ. Nah, terkadang informasi yang di sana tidak bisa disaring oleh anak-anak. Nah, itulah yang kita harus
menjaga semua kita bertanggung jawab untuk itu. Anak kita masing-masing lah minimal, sebelum kita menjaga anak orang, anak kita masing-masing kita jagalah supaya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir sehingga anak-anak kita, generasi kita ke depan akan lebih baik. Kita berbangga kalau generasi kita ke depan jauh lebih baik dari generasi kita yang sekarang ini. Itu sebuah keberhasilan. Nah, tapi kalau generasi ke depan lebih hancur dari kita sekarang, lebih rusak dari kita sekarang, itu suatu malapetaka bagi kita. Dan mungkin dosa-dosanya akan mengalir kepada kita semua ini. Karena lepas dan lupa pada tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita itu. Ya, dan kita juga harus menanamkan keimanan juga akidah agar mereka tetap berjalan di jalan yang lurus ya Pak ya. Betul. Pak, untuk kemajuan dan juga perubahan yang baik di Aceh dengan syariat Islam, harapan Anda seperti apa Pak? Bagi kita mungkin pemerintah tentu syariat Islam ini sekali lagi tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah saja. Nah, untuk menghidupkan atau untuk memajukan syariat Islam ini agar lebih baik ke depan, tentu semua eksponen, semua potensi yang ada di daerah kita ini harus secara bersama-sama, saling bahu-membahu, saling mendukung untuk menyukseskan program pemerintah dan program keinginan masyarakat Aceh semua untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kafah. Kita tidak akan berhasil kalau hanya mengharap kepada pemerintah saja, dan juga tidak akan berhasil kalau mengharap ulama saja, tidak akan berhasil kalau mengharap masyarakat saja. Jadi semuanya, aparat hukum, pendidikan, semuanya terlibat untuk memperbaiki keadaan, dan kita yakin dan saya yakin sekali, kita yakin bersama bahwa Aceh ini suatu saat akan jauh lebih baik, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Dan Pak Zarul, terakhir nih Pak, terkait anak-anak muda, bagaimana, adakah pesan untuk anak-anak muda dalam memakmurkan masjid Pak? Saya pikir di samping kita terus berupaya untuk seluruh elemen baik dewasa dan orang tua, tetapi yang lebih penting untuk bagaimana lestarinya syariat Islam, kita lebih bagaimana mempersiapkan generasi muda yang akan datang lebih baik. Jadi dalam hal ini pemerintah Aceh juga kita sudah menggodok satu kurikulum pendidikan Aceh yang di dalamnya juga mengakomodir terhadap kearifan lokal, yaitu nilai-nilai syariat, pelajaran-pelajaran muatan lokal, keagamaan, sehingga harapan kita para generasi muda inilah yang kita bisa penuh berharap supaya ketika mereka nanti menjadi dewasa tentu sudah dibekali bukan hanya ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia, tapi dia juga sudah siap dan menguasai ilmu agama, sehingga secara tidak langsung dia akan dekat dengan berbagai sarana ibadah, dengan peningkatan upaya ibadahnya, kemudian juga akan berpikir bagaimana suasana keislaman di Aceh ini bisa tetap tegak dan abadi sampai kapanpun. Seperti misalnya ada beberapa kebijakan ini dari kabupaten kota daerah. Ada kabupaten kota daerah yang menerapkan pendidikan diniyah di siang sampai sore hari, misalnya katakanlah seperti di Kota Banda Aceh. Waktu saya dulu di kota itu sudah kita gagas. Alhamdulillah banyak pengaruh. Yang anak-anak dulunya hampir 60% tidak bisa membaca Al-Quran, tapi ketika kita terapkan program pendidikan diniyah dengan kita masukkan kurikulum pendidikan agama, kurikulum dayah ke sekolah umum di siang sampai sore hari, maka terakhir tidak begitu lama, hanya 2-3 tahun, alhamdulillah sudah 80%, 90% sudah bisa baca Al-Quran. Demikian juga kita berharap seperti kita sampaikan tadi di masjid-masjid ini supaya betul-betul ramah terhadap remaja dan anak-anak. Jadi peran-peran remaja ini kita beri yang lebih leluasa, lebih luas. Katakanlah dalam hal berbagai aktivitas hari-hari besar Islam, kita tidak perlu lagi itu ditangani oleh orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas. Berilah kesempatan kepada generasi muda, dan masjid sarana ibadah itu yang ramah untuk anak-anak dan generasi muda remaja. Sehingga mereka itu bisa mengembangkan diri,
punya pengalaman beraktivitas, berorganisasi di remaja masjid, organisasi ormas Islam, sehingga nanti ketika kita lepas estafet kepemimpinan ini mereka sudah siap. Baik. Jadi diharapkan masjid ini tidak diharapkan ya Pak ya, diharapkan untuk anak-anak muda yang lebih aktif lagi untuk memakmurkan masjid, dan ini juga ramah anak-anak ya, dimana saya pernah mendengar ya pemirsa, ada sebuah masjid yang melarang anak-anak untuk masuk masjid karena dikhawatirkan akan ribut ya, tetapi di lain kesempatan saya pernah mendengar juga sebuah masjid, sebuah ustadz juga mengatakan kepada saya, hancurlah masjid jika anak-anak tidak lagi meramaikan masjid. Nah, betul. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Alida dan juga Bapak Zarul. Sukses terus, saya doakan sehat terus ya Pak ya. Baik, dan terima kasih banyak pemirsa. Saya ingin berpesan kepada Anda, jika Anda belum sempat untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci, maka datanglah ke Aceh. Karena di Aceh adalah Serambi Mekah ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.